Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul Manajemen Memori. Berikut nama anggota kelompok 10. Yang pertama, Dwi Ilham Gumilang. Yang kedua, Hisyam Haji Setiawan saya sendiri. Yang ketiga, Lili Haryanto. Yang keempat, Prayoga Fitriawan. Pembahasan 1. Ruang alamat fisik dan logik. 2. Penukaran atau swap. Ketiga, pemberian peg atau halaman. Yang keempat, segmentasi. Ruang alamat fisik dan logika. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika, logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik, dalam kurung physical address. Tujuan pertama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama. Tetapi hasil skema waktu pengikat alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya dalam kurung virtual address. Himpunan dari semua alat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika dalam kurung logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik dalam kurung physical address space. Memory Management Unit dalam kurung MMU adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik pada skema MMU. Nilai register relokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, utilitas CPU meningkat. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Yang keempat, transfer data dari atau ke memori utama dari CPU dapat lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang keenam, mengalokasikan memori proses yang memerlukan. Yang ketujuh, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang kedelapan, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya isi memori. Instruksi eksekusi yang umum. Contohnya pertama, mengambil instruksi dari memori. Instruksi dikodekan dan mungkin mengambil operan dari memori. Setelah instruksi dieksekusi pada operan, hasilnya ada yang dikirim kembali ke memori. Unit memori hanya merupakan deretan alamat memori. Sebagai catatan, unit memori hanya merupakan deretan alamat memori. Tanpa tahu bagaimana membangkitkan instruction counter, indexing, indirection, literal address, dan lainnya. Oleh karena itu, kita dapat mengabaikan bagaimana alamat memori dibangkitkan oleh program. Yang lebih menarik, bagaimana deretan alamat memori dibangkitkan oleh program yang sedang berjalan. Lalu ada pengikatan alamat atau address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alat memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses user atau user process untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Meskipun alamat dari komputer dimulai pada 00005, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai dari 05 kali. Lalu instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat pertama itu compile time. Jika lokasi memori ketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan.
Apabila terjadi perubahan alamat awal harus dilakukan kompilasi ulang. Yang kedua itu ada load time, harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang ketiga ada execution time, pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lain. Lalu ada dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori, dapat menggunakan dynamic loading. Dengan non-dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengubah tabel alamat. Lalu ada keuntungan dynamic loading. Keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar, diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Lalu dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lili Haryanto. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Yang pertama, dynamic linking. Sebagian besar sistem operasi hanya mensupport static linking, di mana sistem library language diperlukan seperti objek modul yang lain dan kombinasikan dengan load ke dalam binary program image. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti language subroutine library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai copy dari library language di dalam executable image. Bagaimanapun, tidak seperti dynamic loading, dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi. Selanjutnya, overlay. Sebuah proses dapat lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan untuk proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, membaca dari file ke memori dan meloncat ke memori dan mengeksekusi instruksi read yang lebih baru. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, tetapi hasil skema waktu pengikatan alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space. Memory Management Unit atau MMU adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema MMU, nilai register relokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Selanjutnya, sweeping. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, A. Sweeping merupakan pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Kedua, B. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi.
Yang ketiga C, proses juga dapat ditukar atau swap. Sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Yang keempat D, backing store berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Yang kelima E, sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di sini ada segmentasi. Segmentasi sendiri di sini adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Lalu ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen dan offset. Segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen, bukan nama segmen ataupun segmen number. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler. Lalu di sini ada konsep dasar segmentasi. Konsep dasar segmentasi sendiri di sini adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke memori sebagai array linear dalam byte. Tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Tidak perlu berurutan di antara segmen tersebut. Lalu sebuah program adalah kumpulan segmen. Suatu segmen adalah unit logika seperti program utama, prosedur, fungsi, metode, objek, variabel lokal, variabel global, blok umum, stack, tabel simbol, array, dan lain-lain. Selanjutnya ada arsitektur segmentasi. Arsitektur segmentasi sendiri di sini adalah pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen yang terdiri dari segmen basis atau base berisi alamat fisik awal. Yang kedua adalah segmen limit, merupakan panjang segmen seperti tabel page. Tabel segmen dapat berupa register atau memori berkecepatan tinggi. Yang ketiga adalah segmen table base register, digunakan untuk menyimpan alamat yang menunjuk ke segmen table. Yang keempat ada segmen table length register, digunakan untuk menyimpan nilai jumlah segmen yang digunakan program. Yang terakhir ini ada untuk alamat logika, segmen S, offset D. Pertama diperiksa apakah segmen number S legal. Di sini S menandai sama dengan length-nya. Kemudian ditambahkan segmen number ke base register. Alamat hasil base register ditambah segmen ke memori dari segmen table. Lanjutnya ke memori virtual. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Konsep memori virtual pertama kali dikemukakan oleh Fotheringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Lalu keuntungannya adalah yang pertama adalah berkurangnya I/O yang dibutuhkan, atau lalu lintas I/O menjadi rendah. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua adalah berkurangnya memori yang dibutuhkan, atau space menjadi lebih leluasa. Contoh, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Yang ketiga adalah meningkatnya respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban I/O dan memori. Yang terakhir adalah bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Sekian presentasi dari kelompok 10.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.